Bapak Ibu Jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian serta hadirin. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker di bangku depan Bapak Ibu. Namun akan kami bacakan juga beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Lili Winardi dengan usia 76 tahun pada hari Minggu 9 Maret 2025. Papa dari Saudari Yunike Melisa Winardi, jenazah telah dikremasikan pada hari Selasa 11 Maret 2025 di Bali. Kemudian yang kedua, Bapak Tejo Gunanto, usia 67 tahun pada hari Jumat 14 Maret 2025 pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah, suami dari Ibu Tinawati Wi, anggota GKI Gading Indah, papa dari Saudari Eka Kristina dan Saudari Clarissa Gunanto. Jenazah disemayamkan di rumah duka Tionghoa Liwan, Ruang A, Semarang, dan akan dikremasikan pada hari Selasa 18 Maret 2025 di Krematorium Gotong Royong Ambarawa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, atestasi keluar. Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Ibu Ana Mari Rido ke Jemaat Gereja Presbyterian Orchard Singapura. Semoga di tempat yang baru Ibu Ana dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. Dan ketiga, Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Mei 2025 di Aula TKK 6 Penabur dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwosuito. Percakapan gerejawi dengan kedua orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 April 2025 pukul 9 di GKI Gading Indah. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat segera mendaftarkan diri di KTU gereja atau form dapat didownload di web GKI GI. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 16 Maret pukul 8 sampai 11 di kantor RW 012. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Kemudian peneguhan penatua masa pelayanan Maret 2025 sampai Maret 2028 akan diselenggarakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 9 dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwosuito. Nama-nama penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan pada bulan Maret dan penatua yang akan diteguhkan pada masa pelayanan bulan Maret 2025 dan Maret 2028 selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat online. Keenam, malam puji dan sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Maret 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Lihat dan Waspadalah. Akan dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. Kafe peduli buat papa, oma, opa, dan jemaat yang diumumkan pada dalam rangka Paskah tahun ini. Hari ini akan setelah selesai kebaktian umum kedua, anak-anak sekolah minggu mengadakan kafe peduli di lantai dasar depan ruang kelas SDK 6 mulai pukul 10. Anak-anak sekolah minggu kelas 1, 2, dan 3 akan menjual beberapa jenis makanan dan minuman. Tujuannya melatih anak-anak sekolah minggu melayani dan hasil penjualan dari kafe peduli ini akan disalurkan untuk anak-anak asuh di Jonggol. Mohon dukungan dari Papa, Oma, Opa, dan seluruh jemaat. Terima kasih. Kemudian untuk persembahan kami sampaikan bahwa ada dua amplop persembahan seperti ini, yang warna hijau dan yang warna ungu. Yang warna hijau untuk yang rutin atau biasa seperti kita lakukan setiap minggu. Sedangkan yang warna ungu ini untuk aksi penyangkalan diri dalam rangka Prapaskah. Bisa Ibu isi, Bapak Ibu isi semuanya. Kemudian Paskah adalah momen penting bagi setiap orang percaya untuk merenungkan kasih. Kita akan dengarkan, akan simak warta Panitia Paskah dalam bentuk video berikut ini. Silakan. Paskah adalah momen penting bagi setiap orang percaya untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Kristus. Melalui penderitaan dan kebangkitannya, kita diingatkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang memberi dan berkorban bagi sesama. Sebagai wujud nyata dari refleksi iman kita,
aksi penyangkalan diri mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjalanan rohani ini dengan berpuasa, berpantang, dan berbagi. Apa itu aksi penyangkalan diri? Aksi ini mengajak kita untuk menahan diri dari sesuatu yang kita sukai, bukan hanya makanan, tetapi juga kebiasaan yang mungkin selama ini sulit kita lepaskan. Setiap orang dapat memilih bentuk pantangan sesuai dengan kemampuannya. Bisa berupa mengurangi konsumsi makanan tertentu, menahan diri dari hiburan berlebihan, atau menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Namun, lebih dari sekadar menahan diri, aksi penyangkalan diri juga mengajak kita untuk berbagi. Apa yang kita sisihkan dari pantangan, kita dapat kumpulkan dan digunakan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kemana aksi ini akan disalurkan? Tahun ini, hasil dari aksi penyangkalan diri akan digunakan untuk 4 tujuan utama, yaitu penyediaan Alkitab bagi guru agama Kristen yang selama ini belum memiliki akses memadai, menopang anak asuh dan renovasi rumah anak asuh di Jonggol, dan pembangunan rumah diakonia, GKSBS di Lampung. Mari bersama-sama menjalani aksi penyangkalan diri dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Tuhan memberkati setiap langkah kita dalam melayani sesama. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam terang kebangkitan Kristus, kita diajak untuk menjadi saksi kasih-Nya dengan berbagi kepada sesama. Salah satu cara sederhana namun bermakna yang dapat kita lakukan adalah melalui kantong derma Paskah. Bagaimana caranya? Pertama, silakan mengambil kantong derma Paskah yang telah disediakan di gereja. 2. Isi kantong ini dengan berkat yang dapat kita bagikan seperti beras, gula, mie instan, teh, kopi, susu, makanan ringan atau minuman kemasan, minyak goreng atau bahan kebutuhan dapur lainnya, barang lain yang bermanfaat bagi sesama. 3. Setelah kantong terisi, mari kita bagikan kepada mereka yang kita rasa memerlukan. Misalnya, Bapak Ibu, pemulung atau pemungut sampah, tukang ojek atau sopir angkot, satpam di lingkungan sekitar, atau siapapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kita untuk dibantu. Melalui kantong derma Paskah ini, kita tidak hanya membagikan berkat secara materi, tetapi juga menghadirkan kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Seperti firman Tuhan di Matius 25 ayat ke-40. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Selamat Paskah. Mari kita hidup dalam terang kebangkitannya dengan saling berbagi dan menebarkan kasih. Tuhan memberkati. Hari ini dengan tema Yesus menolak jalan pintas akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersatu di sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah kedua. Ingatlah, meski panjang dan berliku, Yesus menapaki jalan penderitaan. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Umat terkasih, di tengah jalan hidup yang panjang dan berliku, datanglah kepada Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dunia.
Umat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudari. Umat yang dikasihi Tuhan, mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan kita tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Demi memetik impian, ada orang yang kemudian memilih jalan yang instan, yang paling singkat dan ringan. Sebaliknya, Yesus menolak jalan pintas yang keliru. Sang Pembebas mendekap jalannya meski berlumur pergulatan demi menuntaskan karya keselamatan. Apakah kita masih setia meneladani Yesus dalam jalan yang berlumur pergulatan? Renungkanlah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ampunilah kami ketika cenderung memilih jalan pintas dan tak meneladani Yesus Putramu. Ampuni ketika kami mengingkari jalan bersamamu dan memilih jalan lain yang menyesatkan. Ampuni ketika kami memuaskan diri dengan berbagai kesenangan fana. Ya Bapa, berilah kami keberanian untuk memikul salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat.
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Persembahan pujian dari anak-anak Sunday School.
Karena ini anak-anak Sunday School jadi ngomongnya thank you. Anak-anak Sunday School ini adalah anak-anak dari sekolah minggu kita yang berbahasa dalam kelas bahasa Inggris yang dijalankan di sekolah penabur inter. Ya, jadi hari ini mereka akan bergabung dengan sekolah minggu kita yang ada di SD ya sebelah gitu ya untuk bergabung bersama. Terima kasih adik-adik, thank you ya. Mari kita saat ini bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini menyiapkan diri kami untuk membuka Alkitab, juga membuka telinga kami merenungkannya, serta biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan di dalam ruang ibadah ini, itulah yang juga kiranya terus bergaung di dalam setiap ruang-ruang kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan 17 dan 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu. Demikianlah sabda Tuhan.
dan menyaksikan kemurahan-Nya dan menikmati baik-Nya. Pada waktu bahaya, Ia melindungiku di pondok-Nya, disembunyikanku di kemah-Nya, Dia angkat ke gunung batu. Ini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku mau beri korban dalam kemah-Nya, sambil menyanyi bersorak. Dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Mu. Maka ku cari wajah Tuhan, jangan menolakku dengan duka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan Allah terangku, dan keselamatanku. Tuhan
Bacaan kedua diambil dari kitab Filipi pasal ketiga ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dalam dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Hosana. Mengapa aku nggak bisa sekuat Yesus ya? Dia bisa bertahan loh. Bahkan Yesus bisa mengalahkan iblis saat dia dicobai 3 kali di padang gurun. Aku tahu kunci keberhasilan Yesus adalah selalu berpegang dan bersandar pada firman Tuhan. Tapi betapa sulitnya buatku saat ini hidup seperti Yesus. Malah sekarang aku jatuh. Peristiwa demi peristiwa yang aku alami sangat melukai dan menyakitkan hatiku. Saking beratnya, membuat aku tak sanggup lagi untuk mengarahkan hatiku kepada Tuhan. Dan penyakit ini membuat aku benar-benar bosan dengan semua terapi. Aku bosan ke dokter, aku bosan ke psikolog, ke psikiater. Ujung-ujungnya aku hanya dikasih obat penenang. Lihat aja aku sampai kecanduan. Tapi penyakit ini gak sembuh-sembuh.
Aku bosan hidup. Lebih baik aku mati. Aku mau mati saja, aku mau mati. Hey, Maria, what's wrong with you? Kemana senyummu? Mar. Halo, Mar. Kamu tidak apa-apa kan, Mar? Hah? Kamu jangan sedih dong, Mar. Jangan sedih. Mar, inilah orang yang saya pernah ceritakan ke lu, Mar. Yang waktu itu, dia bisa sembuhin kamu. Dia bisa tahu apa yang lu alami, Mar. Apa-apaan sih, Fer? Gue gak perlu. Ya, gue juga udah bilang gak usah, jangan dipaksa. Tapi si Ferly maksa, dia bilang gak apa-apa, namanya juga usaha. Kita pakai aja cara yang apapun supaya kamu sembuh. Mar, urusan moral belakangan, abaikan saja, Mar. Yang penting buat lu utamanya sembuh, sehat, bisa seperti dulu lagi, Mar. Daripada sekarang dia seperti lu ini, Mar. Gue jadi ikutan patah semangat, Mar. Kenalin ya, ini yang kita mau kasih tahu. Madam Dora namanya. Saya, Madam Dora. Silakan duduk. Kalau saya lihat dari matanya, memang terlihat kosong. Dan auranya cenderung negatif serta gelap. Kalau ini dibiarkan terus-menerus seperti ini ya, energinya lama-kelamaan akan habis dan sahabat Anda akan mati. Aduh. Jadi gimana, Madam? Masih bisa disembuhkan teman saya? Apakah sekarang saya bisa mendapatkan 1 gelas air bening? Baik, Madam, akan segera saya ambilkan. Silakan, Madam, silakan diminum. Sudah, tidak apa-apa. Dia istirahat. Sebab setelah sekian lama, dia tidak bisa istirahat. Tugas saya sudah selesai. Saya mau mohon pamit. Terima kasih banyak, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih. Ya. Dramanya berhenti di situ, Ibu Bapak. Bersambung. Di minggu-minggu Prapaskah yang akan datang masih ada drama-dramanya. Jadi datanglah setiap minggu Prapaskah, jangan bolos ibadah supaya dramanya bisa sampai akhir ketahuan. Ujungnya kayak apa. Ada satu adegan Ibu Bapak saudara-saudari di drama itu yang sebenarnya waktu awal-awal ngeliat tuh saya tunggu-tunggu tapi gak kejadian. Adegan disembur. Kan cuma diciprat-ciprat doang kan gak kerasa gitu kan. Kurang greget gitu kan. Ternyata enggak ada adegannya gitu ya, cuma diciprat. Ya Ibu Bapak ketika merenungkan dan menyiapkan drama tersebut dari panitia Paskah gitu ya, berbicara tentang sebuah rangkaian sebenarnya dari Rabu Abu. Jika Ibu Bapak hadir di ibadah Rabu Abu, maka drama yang episode pertamanya udah keluar ya pada waktu itu. Jadi ini sebenarnya babak pertamanya ini adalah babak kedua dari drama kita dan masih akan diteruskan begitu ya sampai akhir masa raya Paskah ini.
Di dalam adegan yang disampaikan tadi begitu ya, jika Ibu Bapak lihat mungkin Ibu Bapak bisa agak menduga syutingnya dilakukan di mana. Ada yang tahu? Di rooftop gereja yang baru. Jadi sekalian promosi juga ya Ibu Bapak, rooftop gereja tuh keren begitu tuh ya. Ada di lokasinya di gereja kita di Gading Indah di lantai 4, liftnya udah naik sampai ke lantai 4 jadi bisa ngeliat-liat gitu ya. Cuma entah gimana gitu ya, itu rooftop peresmiannya dengan ciprat-ciprat air. Mestinya kan dengan doa, bukan Madam Dora tapi Madam Swat gitu ya. Yang diundang untuk doa. Tapi udah datang ya kemarin nih ulang tahunnya Pendeta Setira di rooftop udah ada doa. Jadi ya setidaknya udah sah juga lah didoakan rooftop baru itu gitu ya. Nah Ibu Bapak dalam adegan yang disampaikan di dalam drama itu gitu ya, di bagian ketika Maria tokohnya berada dalam pergumulan dan kemudian dengan godaan dari teman-temannya yang punya niat baik, maka teman-temannya membuat Maria memilih sebuah jalan yang pintas. Dan dalam adegan itu digambarkan konon kata sang sutradara begitu ya, bahwa ketika adegan adegan Maria itu menghadap Madam Dora untuk kemudian memperoleh kekuatan dengan cipratan airnya itu, maka di bagian belakang dari adegan itu ada salib rooftop kita gitu ya, yang juga terekam. Seakan-akan menjadi sebuah gambaran bahwa Maria dalam adegan itu memilih untuk menghadapkan dirinya kepada Madam Dora dan melupakan pandangannya pada salib. Ia menanggalkan salib yang ada di belakangnya. Dan di dalam berbagai hal kehidupan yang kita jalani Ibu Bapak, saudara-saudari, ada banyak hal yang juga bisa membuat pandangan mata kita, fokus kita, tujuan kita menjadi teralihkan. Yang bahkan begitu mengalihkan kita, bahkan membuat kita membelakangi salib. Membuat kita menjadi orang-orang yang meninggalkan salib dan mengarahkan diri pada apa yang dunia ini tawarkan kepada kita. Jika Ibu Bapak, saudara-saudari masih ingat khotbah saya di minggu lalu, masih ingat Ibu Bapak? Enggak ada yang ingat. Baiklah, saya ulang ya khotbah minggu lalu, baru khotbah minggu ini saya sampaikan. Oh enggak ya, terkepanjangan. Di minggu yang lalu, karena minggu ini sebenarnya saya pemain pengganti, pengkhotbah pengganti. Mestinya Pendeta Suatami yang berkhotbah, tapi beliau sedang kurang sehat, jadi saya gantikan kembali jadwalnya. Di minggu lalu kita berbicara tentang Yesus yang menghadapi cobaan di padang gurun. Lalu di dalam berbagai hal yang terjadi, Yesus dapat menghadapi godaan-godaan dari iblis dengan terus mengingat tujuannya, ada fokus, ada arah yang ia miliki, dan dia menghadapi godaan iblis itu dengan berpegang kepada firman. Di dalam kehidupan yang kita jalani, Ibu Bapak, saudara-saudari, maka berpegang kepada firman menjadi sebuah cara kita juga untuk tetap berdiri dan bertahan menghadapi banyak hal, godaan-godaan dan cobaan yang silih berganti. Godaan-godaan dan juga tantangan yang membuat kita melihat bahwa terkadang hidup ini begitu sulit dan berat. Lalu dunia menawarkan sebuah jalan yang pintas untuk kita lalui. Dan ketika bicara tentang jalan pintas, maka kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan pintas itu berarti adalah sebuah jalan yang lebih singkat, terobosan, tetapi juga jalan pintas punya konotasi yang negatif. Karena berarti melakukan jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk kemudian menyalahi aturan atau ketentuan yang semestinya. Nah, dalam makna itulah jalan pintas menjadi sesuatu yang salah. Bahwa jalan pintas kemudian kita ambil sebagai sebuah cara mempermudah hidup kita, lalu kemudian membuat kita kehilangan pegangan pada prinsip-prinsip hidup kita. Ada kalanya jalan pintas itu tidak salah. Ketika sedang banjir-banjir beberapa waktu di daerah Bekasi, maka
Dikatakan bahwa jalan tol terbuka buat orang-orang yang bermotor roda 2 begitu ya, bisa naik ke tol untuk menjadi jalan pintas, dan mobil-mobil juga bisa berputar balik di tol dan sebagainya, sebagai sebuah cara karena menyelamatkan kondisi yang saat itu sedang banjir. Tapi kalau ternyata jalan pintas itu bukannya malah menyelamatkan, tapi membuat akhirnya punya resiko keamanan, resiko yang bahkan membahayakan, maka jalan pintas adalah sebuah hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan lebih lanjut. Jalan pintas bisa mempermudah, tapi tak semua jalan pintas itu akan membawa kita pada keselamatan yang sebenarnya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan, khususnya dari dalam Injil menurut Lukas, ketika orang Farisi menawarkan sebuah jalan pintas bagi Yesus Kristus agar ia selamat. Orang Farisi di dalam Alkitab digambarkan seringkali orang Farisi, orang-orang Saduki, para ahli Taurat adalah mereka yang seringkali menjadi oposisi bagi Yesus Kristus. Tapi tidak semua orang Farisi sebenarnya punya niat yang buruk dan hendak menjatuhkan Yesus. Alkitab beberapa kali mencatat orang-orang Farisi yang juga mau belajar dari Tuhan Yesus. Salah satunya misalnya contohnya dari dalam Lukas pasalnya 14 ayatnya yang pertama. Dikatakan dalam Lukas 14 ayat pertama bahwa pada hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan seksama. Yesus datang ke rumah orang Farisi, makan bersama, bukan sekedar makannya, tapi ada pengajaran, ada diskusi, ada pembicaraan yang dilakukan oleh Yesus di rumah orang Farisi yang mengundangnya untuk datang. Maka ketika Alkitab menceritakan bahwa orang Farisi di dalam Lukas 13 ini ayat 31 sampai 35 memberikan saran kepada Yesus, pergilah, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Orang Farisi ini punya niat yang baik, menyelamatkan Yesus, agar Yesus tidak masuk ke kota Yerusalem dan mati di sana. Ada Herodes, dan dengan demikian ada orang-orang para pendukung Herodes yang berniat untuk membunuhnya. Dan hal itu sudah digambarkan juga dari dalam Alkitab, di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-9 menceritakan tentang apa yang menjadi niatan dari Herodes. Lukas 9 ayatnya yang ke-9. Herodes berkata, Yohanes Pembaptis maksudnya, Yohanes telah kupenggal kepalanya, namun siapa dia, yaitu Yesus, yang kudengar melakukan hal-hal demikian, lalu ia berusaha dapat melihat Yesus. Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Antipas. Udah beda dengan Herodes yang ada dalam cerita Natal, cerita kelahiran Yesus Kristus. Itu Herodes Agung. Herodes Antipas adalah anak dari Herodes Agung. Walau demikian tetap haus kekuasaan dan merasa terancam ketika ada orang-orang yang punya kekuasaan yang dianggap populer pada saat itu. Yohanes Pembaptis berhasil ia penggal kepalanya dan muncullah Yesus yang bagi Herodes Antipas menjadi sebuah ancaman. Maka Alkitab menceritakan bahwa memang dari awal kemunculan dan karya Tuhan Yesus ada banyak ancaman, dan karenanya juga dari Herodes sang raja yang berniat untuk mengejar dan membunuhnya. Dan itu pun terjadi dalam peristiwa penyalipan yang ada di Yerusalem. Herodes ikut campur tangan untuk membuat peristiwa hukuman terjadi di Yerusalem. Herodes hendak membunuh Yesus, mengancam. Orang Farisi menasehati, pergilah, tinggalkan tempat ini. Supaya Yesus tidak mati. Yang bagi orang Farisi mati konyol, udah tahu ada ancaman kematian di depan mata. Tapi kemudian Yesus tetap memilih untuk meneruskan perjalanannya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33, Tuhan Yesus berkata, hari ini, besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Ini bukanlah sebuah perjalanan yang menantang maut. Bukanlah sebuah perjalanan yang juga seperti mati konyol untuk masuk ke Yerusalem. Bukan kematian itu yang menjadi sebuah tujuan dari Yesus masuk ke Yerusalem untuk mati.
tetapi bahwa Yesus tahu tujuannya menjalankan misi Allah untuk membawa keselamatan dan kehidupan. Keselamatan dan kehidupan yang ia bawa ketika ia kemudian mati di Yerusalem di atas kayu salib untuk menebus manusia. Tapi bukan hanya sekedar kematiannya itu, bahwa di dalam perjalanannya dari kota ke kota, dari desa ke desa, di dalam semua perjalanan hari demi hari yang Yesus lakukan, maka ia sedang menyebarkan misi Allah untuk menyelamatkan. Di dalam ayatnya yang ke-32, Tuhan Yesus berkata, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang." Mengusir setan, mengusir kuasa yang demonis, kuasa yang merusak dan menakutkan, dan menyembuhkan orang. Membawa pemulihan, membawa pengobatan, membawa kehidupan yang sejahtera bagi manusia. Itu yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa keselamatan. Dan itu tuh Yesus lakukan bukan hanya dengan mati di atas kayu salib, tapi dalam semua perjalanan kehidupan yang Yesus lakukan, dari kota dan desa yang ia tempuh, ia menyebarkan kebaikan. Dan ketika orang Farisi menawarkan sebuah jalan pintas, maka bagi Yesus itu adalah sebuah jalan pintas yang menyesatkan. Karena jalan pintas yang membuatnya menjauh dari tujuan dan rencana Allah bagi dunia ini. Keselamatan yang ada. Dalam menekuni kehidupan yang kita jalankan, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang juga kita lalui dalam kehidupan kita, yang menawarkan kepada kita jalan pintas dalam hidup ini. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama, sebuah ungkapan dari Paulus mengatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, sukacitaku mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan." Berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa terjadi. Tapi satu hal yang mau kita terus pegang, bahwa hidup kita adalah hidup dalam kuasa Tuhan. Ketika bahkan ada sebuah konsekuensi yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita, ketika kita menekuni jalan Tuhan, maka itu adalah bagian dari iman yang mestinya menjadi sebuah salib yang kita tanggung. Iman kita adalah iman Kristiani yang berpedoman dan berteladan kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk membawa kehidupan. Sebuah jalan pintas dapat membuat Yesus kehilangan tujuan dan misi Allah membawa keselamatan. Jalan pintas dalam kehidupan kita juga dapat membuat kita kehilangan banyak hal. Membuat kita kehilangan diri kita. Ada banyak hal yang memang terasa lebih mudah jika kita memilih jalan pintas dalam banyak hal. Dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun terbiasa untuk menjalankan hidup kita yang instan. Tapi kita tahu bahwa tidak ada hal yang berharga dan mulia dalam kehidupan kita yang hanya bisa diraih dengan sebuah jalan yang instan. Ketekunan, kegigihan, perjuangan adalah hal-hal yang akan membawa kita pada makna yang lebih dalam daripada mengejar dan mencari jalan pintas. Apalagi jalan pintas itu yang membuat kita akhirnya menjauh dari apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Karenanya di dalam menghayati masa raya Paskah ini, biar kita kembali mengingat dan mengenang apa yang Yesus Kristus lakukan. Dia berani meneruskan perjalanannya menuju Yerusalem, sekalipun ada konsekuensi kematian. Tak memilih jalan yang mudah, tak memilih jalan yang menyelamatkan nyawanya, tapi kemudian kehilangan jiwanya. Dia terus melakukan apa yang ia tahu sebagai sebuah arahan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saat kita juga menekuni banyak hal dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa ada banyak hal yang juga bisa terjadi. Dan dalam menekuni kehidupan ini, maka jalan yang kita lakukan, jalan yang kita hadapi, dan bahkan jalan yang kemudian kita putuskan untuk kita ambil, mari kita pertimbangkan, apakah memang jalan itu adalah sebuah jalan yang benar. Benar ini adalah sesuatu yang benar dalam arti bahwa ada peraturan di sekitar kita yang memang membuat kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bukan hanya benar dalam aturan-aturan yang ada di dunia. Apakah hal yang kita mau tempuh itu, jalan itu adalah juga jalan yang benar di hadapan Tuhan.
Apakah jalan yang mau kita tempuh itu adalah sesuatu yang benar atau membuat kita kemudian menyalahi sebuah ketentuan, prinsip atau pegangan iman dalam kehidupan kita? Apakah jalan yang kita ambil itu atau jalan pintas yang terlihat ada di hadapan kita itu adalah sebuah jalan yang baik? Jalan yang baik bukan hanya terasa baik buat diri kita, tapi juga baik buat sekitar kita. Apakah jalan itu menjadi sebuah jalan yang baik, yang memang mendatangkan sebuah hal yang sejahtera, yang menggembirakan, yang mendatangkan sukacita bagi banyak hal, kebaikan yang memang secara nilai, yang holistik, yang memang secara umum dapat kita hayati dan kita ketahui itu sebagai sebuah hal yang menjadi baik adanya Tuhan tunjukkan. Lalu hal yang ketiga adalah tentang sejauh mana jalan itu menjadi sebuah jalan yang memang berguna, bermanfaat, punya tujuan yang memang baik dalam arti mendatangkan berkat bagi sekitar kita. Apakah tujuannya? Apakah manfaatnya ketika jalan itu kita tempuh? Dan sebuah jalan yang mau kita tempuh bukan hanya sekedar kemudian bermanfaat pada saat kita mengambil keputusan. Tapi bagaimana jalan itu juga punya manfaat dalam jangka kehidupan kita yang lebih panjang. Dalam jangka kehidupan kita yang bukan hanya saat ini sesaat, tapi memang jalan hidup yang memang menjadi berguna, bermanfaat, punya tujuan, menjadi berkat dalam proses kehidupan kita ke depan. Apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berguna. Itulah menjadi sebuah patokan bagi diri kita untuk mengambil keputusan, menempuh jalan yang mana dalam hidup kita. Kalau jawaban kita tidak, itu tidak benar. Itu tidak baik. Itu tidak ada gunanya untuk jangka yang panjang. Maka kita tahu jawabannya, itu bukan jalan yang harus kita tempuh. Dan di dalam menjalankan semua proses kehidupan kita dengan penuh lika-liku, ibu bapak, saudara-saudari, kita mau percaya bahwa Tuhan itu menolong dan menyertai kita melewati segala hal. Bahwa semua perjalanan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Lalu kalau ternyata dalam perjalanan hidup kita ada kesulitan, ada tantangan, ada konsekuensi yang perlu kita tanggung, jalanilah dengan iman kita pada Tuhan. Dia punya kuasa untuk meratakan jalan yang kita hadapi. Dia punya kuasa untuk meluruskan jalan kita. Ia punya kuasa untuk menuntun kita, bahkan melewati semua konsekuensi, kesulitan dan tantangan yang ada. Iman kita bukanlah iman yang berhenti pada kematian di atas kayu salib. Tapi iman yang terus beranjak dan percaya dan meyakini bahwa setelah salib ada kehidupan yang sejati. Iman kita bukanlah iman yang takut dengan konsekuensi dan kesulitan hidup, tapi iman yang berani menghadapi kehidupan karena kita tahu perjalanan ini perjalanan bersama Tuhan yang punya kuasa. Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau menaikkan doa syafaat. Dan seperti minggu yang lalu, Ibu Bapak Saudara-saudari, doa syafaat kita juga akan berbentuk doa-doa di dalam daun doa yang Ibu Bapak dapat tuliskan. Lalu kemudian nanti di akhir ibadah digantungkan di pohon doa di depan, sehingga pohon doa kita semakin banyak daun-daunnya, semakin hijau menggantikan daun-daun kering yang berguguran. Dan daun-daun itu adalah dari doa-doa yang Ibu Bapak Saudara-saudari naikkan. Oleh karena itu saya juga hari ini mempersilahkan Ibu Bapak Saudara-saudari untuk menuliskan doa-doanya di dalam daun doa yang ada, untuk kemudian ditaruh di depan nanti setelah kebaktian, atau jika Ibu Bapak Saudara-saudari sudah menaruh daun-daunnya di pohon, maka berdoalah dalam hati. Kita mau mendoakan negeri kita, mendoakan para pemimpin kita, mendoakan para aparat keamanan, aparat hukum di negeri ini, mendoakan juga berbagai situasi kehidupan kita di musim yang masih berganti-ganti ini. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang kita tahu sedang bergumul, dan bahkan menaikkan doa dalam bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan. Bolehkah saya tanya, jika ada Ibu Bapak Saudara-saudari yang belum mendapatkan daun dan hendak menuliskan doa-doanya di daun-daun doa, boleh mengangkat tangannya, nanti panitia akan membantu bersama penatua untuk menyerahkannya kepada Anda. Oke. Baik. Ya, silakan. Ya, sebentar akan dibagikan. Bagi yang belum dapat daun-daunnya dan hendak menulis doanya di daun, penatua akan membagikan daun dan pulpennya, alat tulisnya. Bagi Anda yang sudah mendapat daun doa, silahkan mulai menuliskan doa-doa Anda di daun-daun ini, dan kemudian juga menggantungkannya nanti setelah selesai ibadah. Boleh angkat sekali lagi Ibu Bapak Saudara tangannya. Bagi yang belum memperoleh daun-daun akan dibantu oleh panitia. Ya, daun-daun doa yang kita tuliskan dan kita gantungkan di pohon ini menjadi pengharapan kita bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa mendengarkan dan menjawab setiap doa. Maka setiap kita menggantungkan doa-doa kita di pohon itu, biarlah menjadi sebuah cara kita sebagai gereja, sebagai komunitas iman, berdoa bagi berbagai pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mendoakan sesama, mendoakan keluarga kita, mendoakan bangsa kita. Saya berikan kesempatan bagi Ibu Bapak Saudara-saudari untuk menuliskan doa-doanya terlebih dahulu di daun-daun doa Anda, atau Anda menaikkan doa-doa secara pribadi di dalam hati Anda. Mari kita menaikkan doa-doa kita berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu.
Biarlah kami menjadi umat-Mu, menjadi pendoa-pendoa syafaat dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terus bertekun dalam doa-doa kami. Berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mengalami kegoncangan dalam iman mereka, yang merasa bahkan mungkin putus asa dengan apa yang terjadi. Kami berdoa, Engkau ya Tuhan memberikan kekuatan batin dan bahkan pengharapan dan jalan keluar. Biarlah kami bergantung dan berserah pada kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan di tengah-tengah keluarga atau relasi dengan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka, yang mungkin tak mudah dijalankan, tapi segalanya akan menjadi baik dalam proses tahap demi tahap ketika kami tekuni bersama Engkau. Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa kami bagi bangsa dan negeri ini, bagi setiap mereka yang juga menjadi para pemimpin negeri ini, bagi setiap para pengambil kebijakan, para wakil rakyat, dan setiap para orang-orang baik, biar semakin bermunculan di negeri ini. Kami berdoa juga bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan karena kedukaan mereka. Kami mendoakan keluarga dari mendiang Bapak Lilik Winardi dan keluarga mendiang Bapak Tejo Gunanto. Di dalam masa-masa duka yang keluarga ini hadapi, maka kekuatan dan penghiburan-Mu kiranya terus ada dan nyata bagi mereka. Dan biar Engkau juga ya Tuhan, yang kiranya terus beserta dengan setiap kehidupan yang kami jalani. Biar kami terus berpegang kepada iman kami, menekuni jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami. Dan apapun yang menjadi konsekuensinya, biarlah iman kami dengan teguh kami pegang dan kami menjalankannya. Dan pada akhirnya kami akan melihat banyak hal baik yang menanti kami, yang akan datang pada kami, ketika kami terus berpegang kepada iman di hadapan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan dalam melewati pergumulan dunia. Firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat yang keempat. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kita nyanyikan nyanyian persembahan PKJ 7, bait pertama sampai kedua. Bersyukurlah pada Tuhan.
Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau setia menemani kami melewati jalan yang panjang dan berliku. Inilah ungkapan syukur kami, kiranya persembahan ini menjadi sarana bagi karya-Mu di dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ibadah kita sebentar selesai dan nanti jika Ibu Bapak saudara-saudari keluar maka akan ada panitia Paskah yang membagikan sebuah kantong berwarna ungu. Kantong saya tadi siapa yang pegang ya? Oke. Oh ya, jadi Ibu Bapak pokoknya ada kantong ungu besar. Kantong ungu besar, oh ya boleh. Jadi nanti di pintu keluar, Ibu Bapak saudara-saudari panitia Paskah akan membagikan kantong ungu seperti ini, satu keluarga satu buah kantong. Tujuan dari pembagian kantong ini adalah untuk menstimulus Ibu Bapak saudara-saudari untuk berderma di masa raya Paskah ini. Kantong ini akan Ibu Bapak saudara-saudari isi dengan sembako atau mungkin makanan atau minuman yang kemudian diserahkan kepada orang yang menurut Ibu Bapak saudara-saudari membutuhkan. Jadi kantongnya nanti diisi sembako, tapi tidak perlu dikumpulkan ke gereja atau ke panitia Paskah, namun kantong ini Ibu Bapak isi sembako lalu diserahkan atau diberikan kepada orang yang Ibu Bapak saudara-saudari kenal atau tidak kenal yang membutuhkan. Ya, kalau menurut Ibu Bapak, wah kayaknya banyak nih ada 10 orang kayaknya yang saya tahu itu butuh sembako gitu ya. Ya kantong dari panitia cuma satu, sisanya beli sendiri Ibu Bapak kantongnya. Atau pakai SpongeBob yang udah banyak pasti menumpuk di rumah kita, pasti koleksi SpongeBob kita banyak. SpongeBob, kok SpongeBob? Udah lapar, saya otaknya udah ke kafe sekolah minggu, pengen perang bertarung dengan Ibu Bapak ke kafe sekolah minggu nih ya. Jadi ya gitu Ibu Bapak, jadi kantongnya dibawa pulang, satu keluarga satu, diisi sembako, lalu diserahkan ke orang yang membutuhkan. Menjadi cara kita di masa raya Paskah ini juga untuk bersedekah, untuk berderma, berbagi dengan orang-orang yang lain dan menjadi berkat dengan apa yang kita lakukan di masa raya Paskah ini. Mari kita bersama menghayati pengutusan kita. Umat terkasih, setialah melangkah sekalipun perjalananmu panjang dan berliku. Yakinlah ada Yesus, Sang Pahlawan besar. Oh
Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Gembala menuntunmu dengan cinta agar teguh menjalani pertobatan. Kiranya Kristus Sang Anak Domba menginspirasimu untuk berkorban demi kehidupan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu untuk hidup dalam kesalehan sejati. Kemuliaan bagi Allah, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana.